Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini pembelajaran keempat. Tema 4, subtema 3. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Buka buku tema 4, halaman 117. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Amati kembali teks yang berjudul "Aku ingin lingkungan bersih". Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Masalah pertama, ia melihat seorang anak yang tidak dikenal ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaiannya, Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok tetangganya. Masalah kedua, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Buka buku tema 4, halaman 118 sampai halaman 119. Ayo berdiskusi. Setiap orang menginginkan lingkungan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Tentu saja pernah. Upaya mengatasi atau mencegah. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, membersihkan selokan. Ketiga, membuat pelaksanaan kerja bakti. Keempat, membiasakan diri untuk membersihkan rumah dan halaman rumah. Kelima, membersihkan alat dapur dengan baik agar tidak penuh dengan kuman. Keenam, lakukan reboisasi agar lingkungan lebih dingin dan terlindungi dari panasnya matahari. Bekerjalah dalam kelompok. Tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompokmu. Diskusikan penyelesaiannya. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Beri kesempatan kepada semua anggota untuk mengeluarkan pendapatnya. Lakukan dengan percaya diri. Buka buku tema 4, halaman 119 sampai halaman 120. Ayo berlatih. Setiap
Orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagaimana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Bekerjalah bersama teman sebelahmu. Uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Tuliskan pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Lingkungan rumah bersih, kewajiban menyapu pekarangan, hak pekarangan bersih. Kewajiban mencabuti rumput liar, hak halaman bebas dari rumput liar. Kewajiban membuang sampah pada tempat yang disediakan, hak lingkungan rumah bebas dari sampah. Kewajiban membersihkan sampah di selokan air, hak memiliki selokan air yang bersih dan tidak tersumbat. Kewajiban menanam pohon atau tanaman hias, hak udara di lingkungan sejuk dan terlihat asri. Kewajiban tidak mencoret-coret dinding rumah, hak rumah bersih dan rapi tanpa coretan. Buka buku tema 4 halaman 121, ayo bercerita. Amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban dan hak kepada teman sebelahmu. Lakukan dengan percaya diri. Aku sangat senang sekali ketika rumahku bersih. Kewajiban dan hak yang aku lakukan membuat rumahku terlihat lebih nyaman dan bersih. Selain itu, tanaman-tanaman di depan rumahku juga terlihat lebih indah. Semua itu membuat aku menjadi nyaman sekali. Hal tersebut karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Buka buku tema 4 halaman 121 sampai halaman 122. Ayo berdiskusi. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran. Menurutmu, bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat tersedia. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Cara memilih sayuran yang baik. Pertama, pilihlah sayuran yang masih segar. Kedua, melihat warna sayuran yang akan dipilih tidak terlalu mencolok. Ketiga, pilihlah sayur yang daunnya tidak lembek atau tidak layu. Keempat, usahakan belanja sayur di pagi hari. Kelima, pilihlah sayuran yang masih mudah dipatahkan. Buka buku tema 4 halaman 121, ayo bercerita.
Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Saya pernah ikut ibu ke pasar. Kami berkeliling mencari sayur dan daging yang kami butuhkan. Saat berada di depan penjual sayur, ibu memilih beberapa sayur dengan teliti. Ibu memilih sayur yang masih segar dan tidak berlubang di daunnya. Begitu pula saat memilih tomat. Ibu memilih yang masih berwarna oranye, karena tomat harus bertahan lama kalau warna oranye. Tomat warna merah harus segera dipakai agar tidak busuk. Saat memilih kentang, ibu juga menyarankan untuk memilih yang permukaannya datar dan tidak ada yang berwarna hitam. Demikianlah pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.